Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Prince of Legend yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita pada persaingan 14 pria tampan dan rupawan yang memperebutkan gelar pangeran legenda demi mendapatkan hati gadis polos bernama Naruse Kanon. Daripada kelamaan, yuk markiton, mari kita menonton. Film dibuka dengan kedatangan tim Kanade yang tampan dan kaya raya sampai membuat gadis-gadis kelojotan dengan pesona mereka, terutama Kanade. Rupanya Kanade lah yang mengawali semua persaingan ini. Bermula dari pesan ayahnya agar Kanade membahagiakan anak mantan pacarnya bernama Naruse yang bersekolah di Akademi Brilian. Meski awalnya tidak suka, Kanade tetap mendekati Naruse yang terus mendapat penolakan. Hingga tiba-tiba sekolah dikejutkan kehadiran berandalan ganteng yang dipanggil Kyogo bersaudara. Mempunyai pesona berbeda dari Kanade, kesan bad boy juga membuat para cewek histeris melihatnya. Dan sesuatu yang tidak disangka-sangka, ternyata Takato Kyogo merupakan saudara Kanade. Jadilah mereka bersaing untuk mendapatkan hati Naruse sesuai permintaan ayahnya. Akan tetapi saat itu Kanade membenci Naruse, sedangkan Takato benar-benar sudah jatuh cinta pada Naruse. Pada awalnya Takato begitu bahagia saat mendapat respon baik dari Naruse. Namun ternyata di balik keramahan Naruse, ia sudah lebih dulu disuap oleh Ryu Kyogo yang tidak ingin melihat saudaranya merasa malu. Tampaknya dari persaingan kedua saudara semakin meluas saat berdatangan geng-geng lain yang juga ingin ikut dalam permainan. Tim OSIS yang dipimpin Aoi merasa tidak suka ada yang lebih populer dari OSIS di sekolah itu. Aoi pun mendekati Naruse karena gengsinya. Lalu tidak hanya tim OSIS saja, tapi kemudian bermunculan tim lain. Mulai dari tim Next yang mencuri hati para cewek lewat tarian boybandnya, tim guru yang berkarisma, sampai tim 3B kumpulan alumni cool. Motif mereka berbeda-beda. Ada Koki dari tim Next mendekati Naruse karena jatuh cinta pada pandangan pertama 2 tahun lalu. Lalu Pak Richie ikut bersaing untuk memperebutkan gelar pangeran legenda. Dan terakhir Haru dari perwakilan alumni yang ingin mengambil hati Naruse yang mana adalah tetangganya. Setelah kedatangan para pangeran-pangeran itu, Naruse menjadi pusat perhatian di sekolah. Padahal ia hanya gadis polos dan miskin yang mendapat banyak warisan utang dari orang tuanya. Ternyata alasan ayah Kanade dan Takato menyuruh dua anaknya membahagiakan Naruse karena gadis itu menolak uang dari ayah Kanade. Makanya ia berpikir anaknya harus membuat Naruse yang hidupnya malang menjadi bahagia. Melihat popularitas Naruse, kepala sekolah memanfaatkan ini untuk menarik para pangeran bergabung dalam acara pangeran legenda yang disiarkan ke seluruh dunia. Kepala sekolah memberikan hadiah uang untuk Naruse yang harus berpura-pura mau berpacaran dengan pemenang pangeran legenda. Karena kesediaan Naruse, para pangeran langsung gas banter mendaftar perang pangeran legenda. Keesokan harinya Naruse sudah dikejutkan dengan buket bunga dari Kanade. Alih-alih merasa romantis, Naruse malah lebih sayang dengan uang yang dikeluarkan untuk bunga yang akan layu. Sebaliknya, Takato lebih lihai mencuri perhatian Naruse dengan memberi hadiah kecil dari makanan ringan. Kanade yang merasa kesal lalu mengatakan jika ia sangat membenci Naruse. Meskipun lirih, tapi Naruse terlanjur mendengarnya dan pergi dari kelas. Akan tetapi di luar ia sudah disambut para pangeran lain yang saling meributkan gelar pangeran legenda.
Tanpa disadari, Naruse merasa sedih karena hanya menjadi hadiah dari permainan mereka saja. Kompetisi pangeran legenda semakin dekat. Tapi di antara para pangeran, hanya Richie dan Haru yang memahami cara permainannya. Terlebih Haru sudah pernah mengikuti acara ini sebelumnya. Lalu esok harinya baru ada penjelasan lebih lanjut tentang perlombaan yang diadakan ketiga kalinya itu. Mulai dari situ para pangeran seketika berlatih keras cara membuat cewek klepek-klepek tak berdaya. Tak hanya itu saja, pangeran-pangeran juga berlatih kekuatan otot yang nantinya akan dibuat pertandingan. Keseruan dan kekonyolan mewarnai latihan-latihan demi tahta pangeran legenda. Setelah rangkaian latihan keras dilalui, pangeran ini bersiap dengan perang yang sesungguhnya. Terlihat cewek-cewek memadati Akademi Brilian untuk cuci mata sekaligus menyemangati jagoannya masing-masing. Saat para penonton bersorak untuknya, Kanade ingin menemui Hinase yang saat itu tengah bersama Takato. Melihat keberadaan Kanade, Takato sengaja membuat panas saudaranya itu dengan mencium bibir Hinase secara tiba-tiba. Tak butuh waktu lama, kompetisi pangeran legenda benar-benar diadakan dengan melibatkan penonton yang bisa ikut memberikan suara pada jagoannya. Pada babak pertama, para pangeran saling adu tatap dengan cewek yang sudah dipasangi kamera agar penonton bisa halu seolah-olah mereka yang ditatap pangeran-pangeran tersebut. Kanade dan Takato unggul dalam babak kali ini, sedangkan Haru didiskualifikasi karena mencium cewek itu di tengah kompetisi. Kemudian babak-babak berikutnya terlewati dengan berbagai keseruan, dari tahan tawa sampai adu kekompakan. Setelah itu, barulah babak yang membuat hati para cewek berdebar karena pangeran harus menggendong model cewek di atas panggung. Namun tidak hanya harus ahli merebut hati cewek, tapi pangeran juga diuji dalam perkelahian fisik. Adegan berikutnya menampilkan pertarungan dengan penyerang bayangan hingga menyisakan 3 tim tersisa. Di antaranya tim Kanade, tim Osis, dan tim Kyogo bersaudara. Lalu dari semua babak itu, hanya ada 5 pangeran teratas yang sampai di pertandingan final. Di antaranya adalah Kanade, Takato, Aoi, Ryu, dan Koki. Kelima pangeran tersisa harus berkencan dengan Hinase selama setengah jam dan lagi-lagi harus merebut hati penonton. Hinase bersiap untuk kencan pertamanya dengan Aoi dengan merangkai bunga bersama. Meski canggung, tapi saat tidak sengaja tangan mereka bersentuhan, bisa membuat percikan asmara di dada Aoi. Selanjutnya, Hinase berkencan dengan Koki di lapangan basket. Ia menunjukkan penampilan keren saat memasukkan bola dalam ring, lalu bertingkah manis di depan Hinase. Dari Koki, Hinase beralih makan bersama keluarga Ryu. Berbeda dari pangeran-pangeran sebelumnya yang berlaku romantis, Ryu tampak lebih cuek, tapi itulah pesona Ryu. Dan tiba saatnya dua bersaudara yang sedari awal memulai peperangan ini. Hinase bermain lempar bola dengan Takato yang selalu manis melalui perlakuan kecil darinya. Takato menceritakan rencana masa depannya dengan Hinase. Tak lupa diakhiri dengan kalimat manis jika Takato yang paling menyukai Hinase di antara semua pria yang ada. Beranjak dari Takato, Hinase kencan super romantis dengan Kanade di sebuah gedung sepi. Kanade menyanyikan lagu dengan permainan piano yang menyentuh hati para cewek di seluruh dunia yang menonton ini. Kemudian tiba-tiba saja setelah mengakhiri lagunya, Kanade mengejutkan penonton dengan mencium Hinase. Ia bahkan melepas kamera untuk mencium Hinase kembali setelah menyadari perasaan yang sebenarnya. Perlakuan itu tampaknya membuat Hinase tidak nyaman dan pergi meninggalkan Kanade. Alih-alih didiskualifikasi, Kanade justru memenangkan kejuaraan pangeran legenda karena kencan super romantisnya itu. Tapi di tengah kegembiraan itu, Hinase ternyata menolak berpacaran dengan Kanade sesuai yang sudah ia janjikan. Hinase menceritakan yang sebenarnya jika ia melakukan ini untuk mendapatkan uang. Hal ini membuat Kanade patah hati parah.
karena ia sedang berada di fase cinta-cintanya pada Hinase. カノン、僕はあなたのお父さんが肩代わりした父の借金、一日も早く返して。 Namun diam-diam Hinase juga bersedih dengan keputusannya ini. Sementara itu Takato yang sedari awal memang menyukai Hinase mendapat dukungan dari Ryu untuk menyatakan cintanya. Takato menjadi tidak ragu lagi saat mendekati Hinase. Ia berjanji akan menunggu setelah Hinase selesai bekerja. Perasaan sedih mendalam tentu dirasakan Kanade. Ia semakin sakit saat melihat Takato mendekati Hinase. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Hinase bukan pacarnya. Dan parahnya lagi, di saat seperti ini Kanade justru harus menghadiri jumpa fans karena penggemarnya meledak setelah kemenangannya sebagai pangeran legenda. Tidak disangka Kanade masuk dalam permainannya sendiri. Di sisi lain, teman Aoi melihat Hinase membuang foto Polaroid, lalu ia memungut kembali untuk melihat foto itu. Ia memberitahu Aoi yang membuatnya bertanya-tanya maksud dari foto tersebut. Beralih ke Kanade, kini terjadi keributan antara ia dan temannya karena si teman merasa Kanade terlalu berlarut-larut dalam sakit hatinya. しょうがないだろ。カノンを幸せにできるのはタカトだよ。 Di saat itu, tiba-tiba saja Aoi datang untuk memberikan Polaroid yang dibuang Hinase yang mana ternyata adalah foto Kanade. Ternyata tidak hanya Aoi yang bingung, tapi Kanade sendiri juga bingung sampai temannya mengingatkan Kanade jika ia sudah pernah bertemu Hinase sebelumnya. Menyadari jika cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, Kanade langsung bergegas pergi menemui Hinase. Saat Kanade berlari dengan kecepatan penuh seperti Sonic, Hinase sedang termenung mengingat kejadian di masa lalunya bersama Kanade. Berbalik ke kejadian itu, rupanya Hinase bekerja part-time sebagai pelayan di acara sekolah Kanade. Lalu tidak sengaja ia jatuh ke kolam renang sampai menjadi bahan tertawaan. Tapi tiba-tiba Kanade datang seperti pangeran yang mengulurkan tangannya pada Hinase. Tidak berhenti sampai di situ saja, Kanade juga mengelus pipi Hinase sampai membuatnya tersipu. Oleh sebab itu ia diam-diam mencuri foto Polaroid Kanade. Tapi saat mengingat hidup mereka bagai langit dan bumi, Hinase ingin melupakan perasaannya pada Kanade. Kita kembali ke masa sekarang. Hinase akhirnya bertemu dengan Takato yang sudah menunggunya. Ia memeluk hangat Hinase yang saat ini terus kepikiran Kanade. Tapi Takato juga menyadari jika perlakuannya tidak membuat Hinase memegang pipinya. Sedangkan Hinase selalu melakukan itu saat bersama Kanade. Ia pun mengerti jika selama ini Kanade lah yang ada di hati Hinase. Tapi gadis polos itu mencoba sekuat tenaga menahan perasaannya tersebut. Sesampainya Kanade di kafe tempat Hinase bekerja, ia melihat Hinase masih berada di sana. Kanade pun tidak bisa menahan untuk mengatakan lagi perasaannya yang sebenarnya. 腹立たしいけど、僕には君しか考えられない。 Kemudian ia mencium Hinase yang tampak menangis. Dan dengan gentle Kanade menghapus air mata Hinase dan gadis itu lalu memeluk erat pangeran legenda itu. Dan film pun tamat.